Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Angkatan 60 kelas Kabupaten Tanah Tidung akan mempersembahkan tugas video benchmarking nilai-nilai berakhlak di kantor sekretariat daerah Kabupaten Tanah Tidung subbagian pengadaan barang dan jasa. Kantor sekretariat daerah tersebut beralamat di Jalan Tanah Abang nomor 1. Memiliki 6 bagian, yaitu bagian umum, bagian organisasi, bagian pemerintahan, bagian esra, bagian hukum, dan bagian administrasi pembangunan. Kelompok kami akan berkunjung di subbagian pengadaan barang dan jasa. Mohon izin Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin berbincang-bincang sebentar terkait dengan penerapan nilai-nilai ASN yang khususnya ada di OPD Bapak. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai-nilai dasar ASN itu ada 7 nilai, maka mungkin nanti kita berbincang-bincang, kita kupas satu persatu nilai-nilai itu bagaimana implementasinya di OPD Bapak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih teman-teman sekalian semua. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudara Adi. Pada dasarnya tujuan daripada pengadaan barang jasa itu sangat banyak ya, beberapa ya. Salah satunya itu terkait pemerataan ekonomi dan kesempatan perluasan kesempatan usaha bagi setiap masyarakat. Dan ini pengadaan barang jasa ini ya salah satu yang penting dalam pelaksanaan APBD ya, karena berhasil atau tidaknya dalam satu pembangunan di daerah juga tergantung kualitas pelaksanaan pengadaan barang jasanya. Nah, terkait tadi daripada tujuan daripada pengadaan barang jasa itu seperti pemerataan ekonomi ya. Pemerataan ekonomi ini jadi harapan kita dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini realisasi daripada belanja barang jasa tadi bisa berdampak pada perekonomian masyarakat. Karena di situ nanti ada proses transaksi antara baik itu antara pemerintah, masyarakat atau dengan istilah lain transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Tidung. Kedua, terkait daripada perluasan kesempatan usaha. Jadi begini, dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa itu saya ambil contoh pada saat saya ambil contoh di bidang konstruksi misalnya, pembangunan konstruksi. Harapan kita di dalam pengadaan barang jasa di bidang konstruksi ini terjadi pemerataan pembangunan. Jadi pada akhirnya dampak daripada pemerataan pembangunan ini tadi semua masyarakat dapat merasakan efeknya ya. Tidak ada sentralistik istilahnya. Tidak ada kita pembangunan hanya terfokus pada wilayah satu saja. Jadi semua harus merasakan. Makanya di dalam perencanaan pengadaan barang jasa di masing-masing OPD itu harus mengacu pada visi-misi kepala daerah. Karena visi-misi kepala daerah itu sudah mengakomodir semua kebutuhan masyarakat kita, baik dari pembangunan secara fisik maupun pembangunan secara ekonomi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi begini, kita selaku ASN ya, selaku ASN itu bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi segala aktivitas kita di dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah sepantasnya kita bekerja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada kecuali pengadaan barang dan jasa. Seperti yang sudah diamanatkan oleh peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa beserta perubahannya, dijelaskan bahwa salah satu prinsip ya, kalau sudah berbicara masalah prinsip ini tidak bisa kita hindari, wajib kita laksanakan. Salah satu prinsipnya adalah harus akuntabel. Harus akuntabel ini maksudnya segala uang negara yang kita butuhkan, segala uang negara yang kita belanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya setiap pelaksanaan belanja barang jasa itu harus akuntabel. Maksudnya akuntabel itu kita bisa semua belanja barang jasa kita harus terukur, baik dari aspek kualitas, aspek kuantitas, biaya, lokasi, semua harus terukur. Di dalam pengadaan barang kita tidak bisa asal-asal sesuai kemauan kita. Ada undang-undang yang mengaturnya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Oke, kompetensi ya. Jadi begini teman-teman sekalian. Kita saya fokus di subbagian saya. Artinya sebenarnya semua PD harus memiliki kompetensi ya, sesuai dengan bidang fungsinya. Khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa, kita punya moto di dalam pengadaan barang jasa, namanya Center of Excellence. Maksud dari Center of Excellence ini kalau di translate di Indonesia adalah pusat keunggulan ya. Pusat keunggulan itu dalam artian teman-teman yang bekerja pada subbagian pengadaan barang jasanya dituntut bekerja sesuai kompetensinya, karena kompetensi bidang barang jasa ini penuh dengan resiko pekerjaan yang tinggi. Itu banyak peraturan yang mengaturnya bahwa pengadaan barang jasa ini salah satu bidang pekerjaan yang penuh resiko, bahkan masuk kategori resiko tinggi, sehingga SDM teman-teman ASN di pengadaan barang dan jasa ini harus benar-benar terlatih. Jadi nggak bisa kita diterima bekerja di subbagian pengadaan langsung bisa, nggak bisa. Masih butuh pendidikan, masih butuh pembimbingan teknis yang cukup panjang dan cukup menguras pikiran dan otak, karena dia ini di dalam pengadaan barang jasa itu sudah banyak aturannya, banyak sekali aturan yang mengaturnya. Kemudian sehingga teman-teman harus selalu bisa mengupdate kemampuannya. Nah, untuk terkait kompetensi ini, kompetensi yang sangat basic di dalam SDM pengadaan barang jasa itu dia harus punya sertifikat keahlian. Nah, kalau di pengadaan barang jasa namanya sertifikat keahlian level pertama, ahli pengadaan barang dan jasa. Itu wajib, sangat basic sekali, karena ketika seseorang terjun ke dunia pengadaan itu tentunya dia harus menguasai bidang itu sendiri. Nah, itu biasanya teman-teman harus wajib mengikuti sertifikasi ya, dan itu wajib lulus. Apalagi teman-teman yang dari jabatan fungsional, itu sangat wajib sekali ya. Jadi sangat basic untuk memiliki sertifikat kompetensi kalian pengadaan barang dan jasa. Oke, harmonis ya. Jadi begini, pada dasarnya kita di lingkungan pemerintah daerah ya, meskipun berbeda OPD, berbeda tugas, pada dasarnya lingkungan kerjanya harusnya sama. Hanya yang membedakan tugas dan yang semua berbeda. Tetapi harapannya semuanya harus sama, harmonis kan. Karena kalau tidak harmonis ini kan setiap tugas atau target kinerja daripada masing-masing organisasi perangkat daerah sulit tercapai biasanya. Nah, tentu bagaimana supaya harmonis ini bisa tercapai ya, itu juga ada andil bagaimana seorang pimpinan di organisasi ya. Bagaimana fungsi manajerialnya dia bisa terapkan. Tentu kalau di sebagian pengadaan barang dan jasa, saya selaku para subbagian di sana, saya mengedepankan kerjasama yang tidak boleh saya harus si A yang mengerjakan harus B, kita kerja bareng, karena tugas kita udah berat ya. Kalau kita kerjakan sendiri itu tidak mungkin, itu menyusahkan diri sendiri. Makanya saya mengedepankan kerjasama. Kemudian juga kita selalu rutin berdiskusi ya, kami rutin berdiskusi, dibahas setiap isu-isu di dalam pengadaan barang dan jasa. Kebetulan juga memang intensitas pengadaan barang dan jasa itu cukup besar ya, sehingga kita memungkinkan untuk setiap harinya berdiskusi untuk membahas setiap tahapan pekerjaan yang kami laksanakan di kantor. Ya, itu mungkin. Ya, mungkin ini mirip sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa loyal artinya patuh. Kita selaku ASN ini sudah wajib untuk semua peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Karena ketika seorang ASN tidak loyal, ya, loyal itu mungkin ada dua, loyal pada atasan dan loyal pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini kaitannya dengan tugas tanggung jawab kita di tempat kita bekerja. Jadi kalau ditanya soal implementasi loyalitas ya, itu pertama wajib ya. Kedua, seorang ASN harus menyadari posisinya selaku pelayan masyarakat ya. Kemudian juga harus memahami posisi dia di tempat dia bekerja apa ya. Intinya harus patuh pada aturan yang berlaku di organisasinya, juga harus patuh sama atasannya. Kita nggak boleh egois ya, nggak boleh kerja sendiri, kita nggak boleh mau memaksakan kehendak, tuh nggak bisa. Kita harus tunduk sama aturan yang berlaku di organisasi kita, atau aturan yang berlaku terkait penyelenggaraan tugas-tugas organisasi kita, dan juga harus patuh sama atasan, karena penilaian teman-teman staf atau yang lainnya juga tergantung pada penilaian atasan. Jadi
kita loyalitas itu sangat-sangat penting. Sudah banyak kejadian ketika seseorang ASN tidak loyal, itu pasti kinerjanya buruk, pasti. Itu tidak bisa dipungkiri. Belum lagi dia kalau terjebak pada kasus hukum misalkan, karena dia tidak patuh pada aturan yang berlaku, dia terpeleset, ya gitu. Sudah banyak mungkin kita lihat di media, di televisi ketika seorang tidak patuh terhadap aturan, dan gitu konsekuensinya. Artinya semua apa yang kita kerjakan di dalam pemerintahan itu semua sudah ada yang mengatur. Kita tinggal menjalankannya. Dan jangan salah menginterpretasikan setiap aturan. Salah teman-teman dalam menginterpretasikan setiap klausa atau butir di dalam peraturan, maka salah nanti pelaksanaannya. Itu harus pentingnya tadi seperti yang bilang, pentingnya kerjasama, diskusi, ya, pentingnya harmonis, karena kalau tidak harmonis kalian pasti untuk berbicara satu sama lain aja sulit, ya kan? Begitulah kira-kira. Ya, jadi seperti juga yang sudah saya sampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa itu bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam bidang pengadaan barang dan jasa itu dia menyesuaikan kami di subbagian pengadaan barang dan jasa selalu berusaha mengupdate wawasan, mengupdate kemampuan, karena gini, peraturan di pusat itu setiap saat bisa berubah ya. Kita ASN harus juga mengupdate. Nah, terkait juga dengan yang pertanyaan saudara tadi, ya seiring dengan berjalannya waktu ya, kebutuhan akan barang dan jasa pemerintah itu semakin kompleks ya, semakin kompleks, sehingga kita juga dituntut sehingga aturan-aturan pengadaan barang jasa juga selalu mengikuti zaman kan, karena semakin kompleksnya tadi kebutuhan kita. Jadi kebutuhan barang jasa sekarang ini ya sama yang dulu itu berbeda, jelas berbeda. Sedangkan aturan pengadaan yang dahulu itu jadi lebih rumit lah. Nah, sekarang itu dengan pengembangan yang dilakukan di bidang pengadaan jasa ini, kita di pemerintah itu sudah semakin dipermudah. Kemudian juga kita sekarang sudah bekerja berdasarkan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh pusat. Jadi sekarang itu sudah era digitalisasi kan. Dulu masih manual, sekarang semua serba elektronik. Jadi sekarang ini semua serba elektronik dan pekerjaan kita jauh lebih mudah, cepat ya, dan potensi untuk terjadi yang salah lebih kecil ya, mungkin itu. Oke, kolaborasi ya. Kolaborasi ini hal baru ya, tidak maksudnya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau istilah kolaborasi ya, kalau di bidang pengadaan itu begini, kami di sebagai pengadaan barang dan jasa itu segala bentuk aturan yang kami terapkan itu berasal dari sebagian besar berasal dari lembaga kebijakan pengadaan barang jasa di pusat ya. Dan itu dia dalam hal kolaborasi dengan pemerintah daerah itu sangat banyak sebenarnya ya, karena setiap kebijakan yang dibuat oleh lembaga di pusat itu kan harus terlaksana di tingkat daerah ya. Nah itu kita biasanya selalu rutin berkoordinasi terkait hal-hal apa yang harus kita kerjakan secara bersama. Kenapa? Karena sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam hal ini diwakili mungkin lembaga LKPP dengan kami di sebagai pengadaan barang dan jasa, itu sangat penting agar seperti saya bilang tadi, kan begini, tujuan daripada pengadaan tadi sudah dijelaskan kan, ada beberapa. Kita itu pengen dengan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu sama maksudnya dan muaranya sama. Nah tentu kan perlu penyamaan persepsi tadi, terkait setiap aturan. Nah, kemudian selain daripada lembaga di pusat juga kita berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini provinsi Kalimantan Utara. Kita sama-sama sedang mengembangkan bagaimana pola atau sistem pengadaan barang jasa khususnya di Kalimantan Utara ini setidaknya sama levelnya dengan daerah-daerah yang sudah maju. Yaitu tentunya makanya kami sering rutin juga melakukan rapat koordinasi tentang rencana-rencana kerja kita ke depan. Terus kita juga saling memonitor pencapaian target-target yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, itu seperti saat ini aja kami berdasarkan instruksi presiden ya tentang bangga produk Indonesia ya, kita sama pemerintah provinsi sedang ingin mengembangkan namanya katalog lokal. Katalog lokal ini salah
salah satu sistem yang dipakai nanti di Pemda untuk belanja barang jasa seperti marketplace atau e-commerce, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Itu sedang kita kembangkan. Jadi nanti semua kebutuhan pemerintah daerah OPD ini ingin belanja itu bisa langsung di aplikasi. Nah, tentunya nanti para penjual, istilah supaya kalian ya, kalau kami istilah ada namanya penyedia, tapi lebih mudahnya penjual istilahnya. Para penjual di aplikasi itu kita fokuskan kepada pelaku-pelaku usaha lokal di KTT dan atau dengan istilah lainnya juga UKM. Ini salah satu upaya kita menjaga stabilitas ekonomi ya. Seperti tadi pertanyaan pertama masalah ekonomi, ini juga kita menjaga stabilitas ekonomi pasca pandemi Covid. Karena pasca pandemi Covid ini sangat memberikan banyak dampak negatif. Nah, kita di pemerintah bagaimana supaya UKM ini tetap hidup ekonominya? Ya kita harus belanja sama mereka. Kita harus belanja. Selama ini mungkin mereka ini hampir tidak berpartisipasi di dalam pengadaan karena mereka mungkin kurangnya pemahaman, wawasan, dan mungkin mereka sudah memikirkan begitu banyak administrasi di pemerintahan. Mereka akhirnya hanya cukup berjualan di pinggiran saja. Nah, kita selaku pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pengadaan sedang mengupayakan bagaimana UKM kita tetap hidup ekonomi. Ya, teman-teman tahulah di KTP ini. Ketika TPP kalian selama misalkan kalian tidak berbelanja sama mereka, ya kan? Mereka kan tuh langsung langsung sepi tuh jualannya, ya kan? Nah itu salah satu contoh kecil bagaimana bergantungnya UKM atau pelaku usaha terhadap belanja barang jasa pemerintah, ya. Itu contoh kecil yang kalian lihat. Kalau bukan itu contoh sederhana, kalau bukan kita Pemda maksimalkan belanja PBD kita terhadap mereka, siapa lagi yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka itu? Kita KTP bisa kita lihat kan? Nah, itu. Nah, kami berusaha bagaimana mereka ini bisa tetap survive. Mungkin teman-teman sudah melihat di media sekarang itu krisis pasca pandemi ya, terus krisis perang Rusia Ukraina, bagaimana nilai sektor energi melonjak drastis. Ya syukurnya kita BBM di sini belum naik drastis seperti negara-negara di tetangga kita. Negara tetangga itu udah 30 ribuan, udah 20 ribuan tuh harga seperti apa itu pertama kata lain itu. Nah, kita masih berapa di sini? 7 ribuan kan? Itu jangan lupa itu harga yang kita pakai sekarang itu harga subsidi. Nah, harga subsidi itu yang seperti informasi terakhir yang saya dapat di media, subsidi kita terhadap bahan bakar minyak ini sama nilainya untuk membangun IKN itu hampir 500 triliun. Makanya kita bisa harga BBM segitu. Nah, itu hanya tadi bagaimana kita di pemerintah daerah kita harus mendukung nih setiap program-program di pusat. Ya salah satunya tadi bagaimana menyelamatkan ekonomi UMKM kita. Jangan kita belanja barang jasa kita semua di luar KTP semua. Ya yang menikmati pelaku usaha atau pelaku usaha di Bulungan dan lain sebagainya. Yang belanja di KTP nggak ada. Padahal kalau kalian melihat postur APBD kita, itulah belanja barang di postur APBD kita. Kita harapkan belanja kita tuh perputaran hanya di sini aja. Yang menikmati pelaku usaha kita, kemudian yang pajaknya juga masuk di daerah kita. Nah itulah sisi positifnya. Ya, makanya kita harapkan jangan sampai pelaku usaha lokal kita kalah sama wilayah luar kan. Mungkin itu ya. Mungkin ada panjang korin. Ya, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan implementasi nilai-nilai dasar ASN. Mungkin cukup Pak dari kami. Terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.